Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat siang anak-anak. Masih semangat? Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan semangat untuk belajar jarak jauh. Pada siang hari ini, Ibu akan menyampaikan materi bab pertama, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada pertemuan pertama ini kita akan bicarakan KD 3.1, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum kita memasuki materi, dipersilakan anak-anak membuka buku paket bab 1 halaman 1 sampai 5. Kemudian juga disiapkan alat tulisnya. Jangan sampai lupa HP baterai supaya dapat tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur kelangsungan hidup sebuah negara. Tanpa adanya dasar negara, maka sebuah negara akan dengan mudah dapat runtuh, tidak kokoh berdiri, dan akan mudah dijatuhkan oleh negara lain. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila juga menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Nah, hal tersebut dapat kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Selain sebagai dasar negara, maka kedudukan Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Apa tuh artinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yaitu bahwa Pancasila menjadi pedoman kita di dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun perilaku kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan, ya, anak-anak dapat tahu, oh ternyata kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang akan kita lihat fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila meliputi 1. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, di mana karena Pancasila menjadi kepribadian bangsa, maka akan memiliki corak ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, bahwa Pancasila telah menjadi perjanjian luhur, perjanjian yang disepakati oleh para pendiri negara, oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya semua peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan yang keempat, Pancasila adalah ideologi nasional, di mana nilai yang ideal yang dicita-citakan diyakini kebenarannya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indo. Itulah tadi fungsi dan peranan Pancasila. Semoga dari sini kita dapat memahami bahwa begitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, ataupun juga peranan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga nantinya negara kita akan dasar negara yang kuat. Mungkin dari apa yang kita sampaikan,
mungkin anak-anak akan bertanya, silahkan ya lewat WA atau mungkin WA grup atau mungkin Japri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal aktivitas 1.1. Anak-anak bisa melihat pada slide tugasnya seperti itu. Silahkan dikerjakan di buku khusus PPKN, dikasih identitas mata pelajaran PPKN pertemuan yang pertama hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Kemudian tulis yang rapi yang bisa dibaca. Kemudian untuk pengumpulan nanti akan disampaikan setelah ada informasi berikutnya. Oke, anak-anak. Terima kasih apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.